Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Cerita ini akan sangat menegangkan, mencekam, dan tentu saja menarik untuk diikuti sampai selesai. Sikap Warni yang tetap saja cuek pada masyarakat sekitar menjadi gunjingan warga. Mbak Sarji yang dari awal sudah mengetahui betapa ngeyelnya Warni tidak terkecuali. Mbak Sarji selalu memperhatikan gerak-gerik Warni. Bukan bermaksud usil, tapi beliau lebih pada khawatir dengan keadaan Warni. Apalagi dia sedang hamil besar saat itu. Seperti pada sore itu, apa yang terjadi? Penasaran? Yuk kita simak saja Terekan Kedung Janin bagian ketiga, ditulis oleh Mas Rulo Faki. Mas, bangun! Sedikit keras suara Warni pagi itu membangunkan Rahmat. Pasalnya, Warni melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya. Masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Rahmat membuka matanya, terdiam, memulihkan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang bertilam kain lembut bercorak bunga dengan warna hijau mendominasi. Mas, kamu semalam yang membuka pintu dapur ya? Tanya Warni kembali setelah melihat Rahmat bangkit dan duduk di tepian ranjang. Namun Rahmat hanya terbengong seperti sedang mengingat sesuatu. Mas, ditanya kok malah bengong? Lagi-lagi suara Warni meninggi. Melihat Rahmat diam mengacukan ucapannya. Bukan dek, tapi ragu Rahmat untuk meneruskan kalimatnya. Tak yakin Warni bisa menerima penjelasannya. Tapi kenapa? Sambar Warni spontan mendengar ucapan suaminya terputus. Rahmat masih terdiam beberapa saat, menimbang-nimbang segala konsekuensi bila ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Ditatapnya wajah Warni sebentar, seolah-olah ingin meyakinkan dirinya bila sang istri yang kini duduk di sampingnya mau mendengar dan percaya dengan semua ceritanya. Dek, omongan bapak benar. Pekarangan belakang rumah kita memang ngeres, jawab Rahmat. Maksud mas? Kejar Warni menciutkan wajahnya. Semalam mas mengalami sendiri. Benar-benar melihat kalau di belakang rumah kita ada setannya, demitnya. Warni yang awal terlihat antusias seketika menyahut tepat cerita Rahmat. Tapi dari ucapannya, Rahmat tahu jika istrinya mencibir tak percaya. Sudah mas, sekarang mandi, sarapan, berangkat kerja. Biar urat halumu bisa kendor dan pikiranmu bisa jernih, sambung Warni seraya bangkit, menyunggingkan senyum sinis. Tapi dek, mas serius? Rahmat masih mencoba meyakinkan Warni. Namun lagi-lagi suara tawa yang didapatnya membuatnya hanya bisa menarik napas panjang atas ketidakpercayaan dan ejekan-ejekan istrinya. Rahmat akhirnya bangkit dan berlalu ke belakang, menyudahi obrolannya dan meninggalkan Warni yang masih terpingkal, menyisakan kejengkelan, rasa dongkol tak terungkap dan hanya mengendap dalam batinnya. Selesai membersihkan tubuh serta memindahkan sepiring nasi goreng ke dalam perutnya,
Rahmat berangkat menjalankan kewajibannya sebagai khalifah dalam rumah tangga. Melupakan sejenak rasa takut, was-was, dan emosi yang tertahan. Sementara Warni, seperti hari-hari biasa, ia hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah, mengabaikan tetangga kanan kiri yang berkumpul sembari mengawasi anak-anak mereka. Tak ada niatan sedikit pun dalam diri Warni untuk sekedar basa-basi atau membaur guna saling mengenal. Meski terkadang bergelayut rasa bosan, tetap saja Warni enggan untuk melenturkan kekakuan pikirannya. Seperti hari itu, saat waktu mulai meninggalkan siang menyambut sore, Warni terlilit rasa bosan. Beberapa jam ia merebahkan tubuhnya di kasur empuk, membuat urat dan ototnya yang menegang, memaksanya untuk bangkit dan beranjak keluar kamar. Tak ada tempat pasti yang dituju Warni. Ia hanya melangkah pelan menuju belakang, melirik serta menatapi isi ruang dapur dan ruang makan yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi, dilengkapi sebuah sumur berbantu sainyo. Warni terus melangkah dan baru berhenti beberapa jengkal dari pintu dapur. Mendekat ke arah sisi kiri, menatapi sebuah karung terikat 3 tali putih memocong. Rasa penasaran seketika menyelinap dalam benak Warni, sebab ia merasa tak meletakkan atau sebagai pemilik karung itu. Perlahan tangan Warni meraih ujung tali dan melepasnya satu persatu. Ia sedikit kaget, kemudian berujung menjadi rasa penasaran. Mendapati karung yang sudah terbuka berisi tumpukan kain-kain putih. Cukup lama Warni mengamati sambil memeriksa kain yang dirinya tahu sebagai pakaian komplit seorang bayi. Dalam hati, Warni bertanya-tanya tentang pemilik atau orang yang mungkin memberikan kain terlihat bekas pakai itu. Ia terus berpikir, mengingat-ingat selama dirinya menempati rumah dan sehari-harinya maupun tamu yang datang. Namun sampai beberapa saat lamanya Warni tetap tak menemukan jawabannya. Sempat terbesit dalam benak Warni untuk menutup dan mengikat serta membiarkan karung berisi pakaian bayi itu. Tapi setelah mempertimbangkan sejenak, Warni memilih untuk menyeret karung itu dan mengeluarkan dari dapur. Hari semakin beranjak sore. Paparan sinar terik dari kegarangan penguasa siang mulai meredup, membuat suasana terasa sejuk halaman belakang rumah Warni. Namun itu tak cukup mengeringkan keringat Warni yang deras keluar, manakala dengan susah payah dan napas terengah darinya berusaha menyeret karung hingga ke ujung pekarangan belakang. Warni terduduk selepas ia sampai di sudut batas, bertanda rumpunan bambu. Mengatur napasnya yang masih memburu sebelum tangannya mengeluarkan seluruh isi dalam karung. Tampak tumpukan kain-kain putih, sebagian telah lengket berserak, mengeluarkan bau apek khas kain lama tak terpakai. Hingga sesaat kemudian, bau apek itu berganti dengan bau minyak menyengat, berasal dari sebotol cairan bening yang ditumpahkan Warni. Tak menunggu lama, Warni segera menyalakan pemantik guna membakar tumpukan kain-kain itu. Seketika asap hitam membumbung tinggi. Kobaran api semakin membesar dan terus membesar, merambah seluruh kain yang berserak hingga menyisakan abu hitam, menandakan habisnya seluruh kain terbakar.
Kelegaan sekilas terpancar dari wajah Warni setelah memastikan semuanya telah menjadi abu. Namun, baru saja tubuh dan kakinya berbalik akan melangkah, satu bentakan keras mengejutkannya. "Wedok ayu rapoko, wani ngobong barang koyo ngono." Perempuan cantik tidak beradab berani membakar barang seperti itu. Edin Katwani mendengar suara tua di belakangnya, membuatnya memalingkan wajah dan mendapati Mbah Sarji sudah berada di tempat itu. "Nopo mbah, kok bengok-bengok nesu? Apa urusanmu? Kenapa mbah, kok teriak-teriak malah marah? Apa urusanmu?" Tak kalah sengit, Warni menyahuti ucapan keras Mbah Sarji. "Kewangen, apa kowe ora tahu? Apa kowe ora tahu diwara unggah-ungguh? Sembrono banget. Bakar barang ngono iku nang panggonane gedung cerekan. Cilaka tenan kowe nduk. Lancang, apa kamu tak pernah diajar tata krama? Sembrono sekali membakar barang seperti itu di tempat mengubur janin. Celaka benar kamu, Duk." Kembali Mbah Sarji masih dengan suara keras mengeluarkan amarahnya. Tetap saja tak membuat keadaan di tempat itu berubah, sebab Warni yang juga tak terima semakin nyalang bersuara. Pertengkaran masih terus berlangsung antara Mbah Sarji dan Warni di tempat itu, hingga mengundang perhatian beberapa tetangga yang mendengar suara nyaring Warni. Keramaian dan ketegangan di pekarangan sedikit mereda saat tiba-tiba Rahmat yang baru saja pulang mendekat dan memujuk Warni untuk meninggalkan tempat itu. Tapi bukannya menuruti, lagi-lagi umpatan dan kata-kata keras kembali meluncur dari bibir tipisnya. Dari sekian banyak kalimat yang terucap dari mulut Warni, satu yang membuat Mbah Sarji dan Rahmat tercengang. Sebab ucapan Warni kali ini bukanlah sebuah kalimat ungkapan, melainkan sebuah tantangan. "Nek memang panggonan iki ngeres, angker, enek demite, setane, ayo kon metu saiki. Tak pengen weruh aku wujude kaya apa. Ayo buktine saiki. Kalau memang tempat ini angker, ada dedemitnya, setannya, ayo suruh keluar sekarang. Saya ingin tahu wujudnya seperti apa. Ayo buktikan sekarang," teriak Warni dengan wajah merah padam. Mbah Sarji kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya yang masih merah menyiratkan arti sebuah ketakutan. Mendengar kenekatan Warni menantang sesuatu tak kasat mata. Mungkin bagi masyarakat di kampung itu akan berpikir beribu kali untuk berani mengucapkan kata-kata umpatan tak pantas di tempat itu. Apalagi dengan kalimat tantangan. Bisa dipastikan tak akan ada yang berani. Mengingat sejarah kelam tempat itu saja sudah membuat mereka merinding ketakutan. Tapi tidak bagi Warni. Meski sudah pernah dirinya ingatkan, nyatanya tak membuat Warni sadar atau lebih menghormati. Hari semakin merambah petang, membuat Mbah Sarji yang menyadari dan sudah berubah ekspresi wajahnya memilih segera beranjak dari tempat itu, meninggalkan Warni yang masih tersulut emosi bersama Rahmat. "Ayo dek, sudah petang," ajar Rahmat selepas kepergian Mbah Sarji dan beberapa tetangga, menyadarkannya jika saat itu hanya tinggal dirinya dan Warni yang masih berada di pekarangan belakang rumahnya. "Nanti dulu mas, aku mau tahu, pingin lihat, katanya tempat ini ada penunggunya, dan kalau mulai gelap akan muncul. Aku ingin buktikan,
Kalau kamu serta semua yang percaya dengan setan itu orang-orang bodoh, bantah Warni masih dengan suara tinggi. Dek, bukan masalah percaya atau tidak, tapi suruh begini tak baik untuk kandunganmu, sahut Rahmat dengan wajah mulai menyirat kecemasan. Halah, itu juga mitos, Mas. Lagian, kenapa juga Mbak itu marah-marah sampai membentak aku? Padahal hanya kain-kain bekas yang kubakar. Itu pun bukan milik dia. Kok dia ikut terbakar? Pakai acara bawa-bawa setan dan kutukan segala, jawab Warni sambil dengan suara luap kejengkelan. Rahmat membisu. Wajahnya seketika memucat setelah Warni baru saja menyelesaikan ucapannya. Tapi bukan itu yang membuat Rahmat tiba-tiba terselimuti ketakutan, melainkan dari sepasang mata menyorot tajam ke arahnya dan Warni, milik sesosok wanita berwajah hancur dengan kulit mengelupas meneteskan lendir-lendir berwarna kehitaman, berdiri tepat di bawah rumpunan bambu mentelung mengarah ke pekarangannya. Nah sobat, cerita baru akan dimulai keseruannya yang mencekam. Pastikan sobat sudah berlangganan secara gratis channel kami dengan mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar sobat mendapat pemberitahuan secara langsung untuk cerita-cerita selanjutnya. Demikian cerita bagian ketiga dari kisah Cerekan Kedung Janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya.